Video ini merupakan video yang dibentuk dalam rangka memenuhi tugas kami pada program akademis, dan kami selaku kelompok 7 mohon izin untuk membawakan sebuah topik pembahasan terkait dengan praktis Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Historitas pengalaman ayat 7 dalam channel YouTube Taufik SPDI. Pada dasarnya Al-Quran mempunyai fungsi sebagai hudan ataupun petunjuk bagi umat Islam. Namun ketika Al-Quran itu hadir kemudian dikonsumsi dan diresepsi oleh masyarakat, terkadang mengalami berbagai pemaknaan yang terimplementasikan dalam beragam praktik sesuai dengan pengetahuan dan ideologinya masing-masing. Dan dari ragam praktik ataupun resepsi yang muncul kemudian menciptakan suatu praktik ataupun tradisi, dan yang mana biasanya ini didapatkan secara turun-temurun. Seperti Al-Quran dipahami ayatnya dan maknanya namun dipandang sebagai azimat saja ataupun yang dianggap memiliki suatu kesaktian. Beranjak dari permasalahan tersebut, kemudian kami melihat kepada kajian-kajian terdahulu. Setelah melihat kepada kajian-kajian terdahulu, ternyata terdapat persamaan dalam tema pokok kami, yaitu yang berhubungan dengan resepsi terhadap ayat-ayat sakti dalam Al-Quran. Namun jika dilihat dari segi perbedaan dan perbandingannya, pada penelitian kami ini menjerumus kepada cenderung membahas tentang terhadap suatu ayat tertentu, sedangkan pada jurnal yang dianalisis ini tidak memiliki surah yang menentu dan terdapat penelitian terhadap kitab-kitab tafsir. Dan dalam jurnal yang diteliti pun lebih dominan melakukan penelitian pada desa-desa tertentu yang melakukan kajian atas tradisi dalam masyarakat. Contohnya dalam satu jurnal yaitu resepsi masyarakat terhadap ayat Al-Quran sebagai media penyembuh dalam menghadapi penyakit perut, yang mana kajian ini yaitu kajian atas tradisi masyarakat Bugis Bone. Pada dasarnya Al-Quran mempunyai fungsi sebagai hudan ataupun petunjuk bagi umat Islam dan juga diyakini keotentikannya. Namun sebagian masyarakat muslim menggunakan Al-Quran sebagai benteng dalam mempertahankan kehidupan mereka, dan sebagian orang Islam meyakini akan kesaktian ayat-ayat Al-Quran yang mana mereka gunakan untuk menjaga dirinya dari mara bahaya ataupun gangguan yang akan menimpa mereka. Dan dari anggapan inilah menyebabkan terjadinya suatu praktik terhadap Al-Quran yang mana mereka menggunakan Al-Quran dalam kehidupan praktisnya dengan menggunakan Al-Quran di luar dari kondisi tekstual yang ada. Sehingga dari sini dapat dikatakan bahwa praktik pemaknaan yang terjadi pada Al-Quran ini berbeda dari pemahaman dan pesan tekstual yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Beranjak dari itu, maka di sini peneliti akan mengkaji tentang historitas pengalaman ayat 7 dalam channel YouTube Taufik SPDI, yang mana pada channel YouTube Taufik ini dituliskan ayat-ayat sakti yang mengisi kekuatan batin, yang mana ayat 7 yang melegenda warisan dari para ulama untuk terlaksana segala keperluan dalam segala bidang kesehatan, keselamatan, ketenangan, wibawa, harta, dan kekayaan. Kajian ini merupakan kajian yang memfokuskan pembahasannya terhadap kajian Living Quran yang berusaha menghubungkan antara konteks sejarahnya dengan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan metode sosial historis, yang juga penelitian ini menggunakan teori Ahmad Rafiq yaitu resepsi fungsional dengan menggunakan pendekatan sosial historis, dan dalam proses pengumpulan datanya digunakan metode library research dalam pengumpulan datanya. Rumusan masalah penelitian. Di sini kami memaparkan 4 rumusan masalah dalam penelitian, yakni yang pertama, bagaimana warisan yang diturunkan ulama itu sampai kepada
Taufik SPDI. Kemudian yang kedua, siapa ulama yang dianut serta bagaimana biografinya. Dan yang ketiga, mengapa ayat itu diyakini sebagai ayat-ayat sakti. Dan yang keempat, bagaimana resepsi fungsional Al-Quran dapat berkontribusi dalam mengembangkan wacana Al-Quran sebagai pedoman atau hudan. Kemudian poin yang kedua yakni tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalah kami memaparkan 4 poin. Yang pertama, untuk mengetahui sejarah masuknya warisan yang diturunkan ulama itu sampai kepada Taufik SPDI. Dan yang kedua, memberikan uraian terkait tokoh ulama yang dianut. Dan yang ketiga, guna memberikan penjelasan mengenai alasan ayat itu diyakini sebagai ayat-ayat sakti. Dan yang keempat, yang terakhir, menguraikan kontribusi dari resepsi fungsional Al-Quran dengan Al-Quran yang berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk atau hudan. Selanjutnya yakni manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang kami lakukan memiliki 2, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian yang kami lakukan adalah diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk mengembangkan kajian studi ilmu Al-Quran dan tafsir, dan memberikan referensi baru terkait dengan studi living Quran. Dan yang kedua, manfaat praktis daripada penelitian yang kami lakukan diharapkan bisa memberikan informasi sehingga bisa membuka wawasan masyarakat terkait dengan kesejarahan daripada pengamalan ayat 7 yang kami teliti. Dan selanjutnya yakni definisi operasional. Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai penelitian ini, perlu diingat bahwasannya penelitian ini berjudul tentang historisitas pengamalan ayat 7 dalam channel YouTube 3K Taufik SPDI Kajian Living Quran. Dari sini peneliti mengemukakan definisi operasional dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tentang historisitas. Historisitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kesejarahan. Kesejarahan memiliki kata dasar yakni sejarah atau historis. Menurut Hasan, historis itu merupakan seni yang menyelidiki tentang kejadian-kejadian yang berfokus pada manusia dan waktu, dengan menguraikan ruang lingkup dari situasi yang terjadi pada manusia pada suatu waktu. Jadi, historisitas itu merupakan penilaian sumber-sumber yang berisi informasi mengenai masa lalu dan dilaksanakan secara sistematis. Kemudian yang kedua, tentang channel YouTube 3K Taufik SPDI. Channel YouTube ini merupakan salah satu daripada channel yang ada di YouTube yang bergabung pada tanggal 20 Desember 2012, yang dimana channel ini dibuat sebagai wadah berbagi ilmu pengetahuan khususnya tentang kitab kuning. Channel ini mengupas secara rinci dan jelas kandungan isi kitab kuning yang dipelajari di pesantren-pesantren Nusantara, serta berisi tentang hal lain yang berkaitan dengan ilmu Islami. Dari channel YouTube ini kami menjadikan sebagai objek penelitian yakni video yang berjudul tentang ayat 7, ayat-ayat sakti mengisi kekuatan batin agar bebas dari segala permasalahan hidup. Video ini pertama kali tayang pada tanggal 29 September 2021. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengamalan ayat 7. Yang dimaksud dengan pengamalan ayat di sini adalah bagaimana seorang muslim menggunakan Al-Quran dalam kehidupannya. Dalam penelitian ini, pengamalan ayat 7 yang dimaksud adalah 7 ayat yang terdapat di dalam 6 surah dalam Al-Quran, yakni yang pertama Quran Surah Az-Zumar ayat 38, Quran Surah At-Taubah ayat 51, Quran Surah Yunus ayat 107, Quran Surah Hud ayat 6 dan ayat 56, Quran Surah Al-Fatir ayat 2, dan Quran Surah Al-Ankabut ayat 60.
Selanjutnya, istilah living Quran, yang dimana istilah ini terdiri atas dua kata, yakni living yang berarti hidup dan Quran berarti kitab suci umat Islam. Jadi living Quran berarti menghidupkan Al-Quran. Menurut Sahiran Syamsuddin, beliau mengatakan bahwa teks Al-Quran yang hidup dalam masyarakat itulah yang disebut dengan living Quran. Istilah living Quran itu sebenarnya mencoba mengungkap fenomena yang berkaitan dengan Al-Quran yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Literatur review. Dalam literatur review yang ketiga ini, dalam literatur ini memetakan literatur kajian terdahulu dengan penelitian kami. Berdasarkan beberapa jurnal yang telah dianalisis, terdapat pendekatan yang paling dominan, yakni pendekatan kepustakaan atau kajian pustaka, library research, yang diidentik dengan penelitian dalam filsafat, yaitu penelitian ilmiah yang menekankan pada kekuatan interpretasi dan pemahaman seseorang terhadap teks, sumber, dan pandangan-pandangan para pakar terhadap suatu konten, objek, atau simbol. Kemudian, dalam literatur review ini juga mendeskripsikan hasil temuan penelitian terdahulu dan membandingkan penelitiannya tersebut dengan hasil penelitian yang hendak dicapai, yakni dalam penelitian jurnal yang telah dianalisis sehingga dapat disimpulkan bahwasannya dalam penelitiannya lebih membahas terkait ayat-ayat penyembuh, ayat-ayat sakti yang digunakan sebagai jimat, dan ayat-ayat yang berspektif dalam kitab-kitab tafsir. Adapun perbandingannya, yakni dalam beberapa jurnal tersebut ayat-ayat dan surahnya tidak menentu dan lebih membahas terkait sesuatu yang terjadi dalam desa atau kota terhadap ayat-ayat sakti tersebut. Sedangkan dalam hasil penelitian yang hendak dicapai ini memiliki 6 surah dan 7 ayat yang tertentu. Kemudian kita beranjak kepada kerangka konseptual penelitian. Terdapat teori yang membahas tentang responder pada pembaca, yang mana teori ini dikembangkan oleh Hans Robert Jauss yang dikenal sebagai resepsi estetika. Teori ini menyoroti peran penting pembaca dalam proses interpretasi karya sastra, yang mana Jauss menekankan bahwa pembaca tidak hanya dipengaruhi oleh niat pengarang, namun juga dipengaruhi oleh konteks historitas atau konteks historis dan sosial pembaca. Hans Robert Jauss mencoba menjembatani kesenjangan antara sastra dan sejarah, antara pendekatan estetik dengan pendekatan historis. Dia berpendapat bahwa setiap pembaca membawa pengalaman dan pandangan dunianya sendiri ke dalam pengalaman membaca, yang mempengaruhi cara memahami dan menafsirkan sebuah karya sastra. Kemudian Ahmad Rafiq menyingkat pemahaman dari teori yang dikemukakan oleh Hans Robert Jauss menjadi 3 teori, yaitu resepsi eksegesis, resepsi estetis, dan resepsi fungsional. Resepsi eksegesis merupakan bentuk penerimaan Al-Quran sebagai pemahaman makna. Kemudian resepsi estetis merupakan bentuk penerimaan Al-Quran karena seninya. Dan kemudian resepsi fungsional merupakan bentuk penerimaan Al-Quran kepada praktek budaya. Kemudian beranjak dari itu semua berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan teori Ahmad Rafiq yaitu resepsi fungsional. Adapun langkah peneliti yang lakukan adalah mencari dan menganalisa sumber historis yang kemudian menghasilkan suatu kepercayaan terhadap kebiasaan yang berlandaskan teks-teks Al-Quran. Teks Al-Quran sangat banyak digunakan sebagai alat legitimasi dalam suatu kegiatan masyarakat secara kolektif. Namun dalam kebiasaan yang berkembang ini secara turun-temurun, tentu saja terdapat aktor di belakangnya atau aktor yang menjadi sentral figurnya sebagai sosok yang menggagas kebiasaan tersebut.
Oleh karena itu, peneliti menggunakan teori Ahmad Rafiq dalam menelusuri penelitian ini, yaitu untuk menelusuri seluk-beluk sejarah sehingga munculnya suatu kebiasaan yang dimulai dari aktor dan perubahan yang terjadi. Setelah dilakukannya kerangka konseptual, yakni teori apa yang digunakan dalam suatu penelitian dan juga bagaimana cara kerjanya, kemudian kita langkah selanjutnya itu melakukan suatu kerangka pikir penelitian, yang mana kita harus menentukan atau menjelaskan gambaran dari penelitian yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan yang ada terkait dengan bagaimana orang-orang atau bagaimana sebagian orang menjadikan beberapa ayat Al-Quran sebagai ayat-ayat yang sakti, ataupun beberapa atau menjadikan ayat Al-Quran sebagai ayat pelindung bagi mereka, yang mana itu biasa didapatkan dari warisan dari para leluhur ataupun dari para ulama yang dianutnya. Melihat bagaimana umat Islam menerima Al-Quran dan bagaimana mereka mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka di sini peneliti akan menelusuri terkait dengan sejarah ataupun asal muasal dari praktik mereka yang mana praktik itu didapatkan dari warisan yang diturunkan oleh ulama yang mereka anut ataupun beberapa leluhur mereka. Ya, sehingga dari itu semua kita bisa melihat apakah ada transmisi ataupun transformasi terkait dengan praktik yang mereka lakukan. Dan kemudian di situ terdapat gambar, yang mana gambar tersebut di sana tertulis resepsi fungsional, yang mana resepsi fungsional merupakan teori yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan suatu penelusuran ataupun melakukan suatu penelitian ini. Dari resepsi fungsional ini kemudian terdapat 3 langkah dalam menelusuri praktek masyarakat terhadap Al-Quran, yang mana 3 pokok ini merupakan 3 pokok yang mempengaruhi dari praktik masyarakat ini. Yang pertama, kita melihat kepada asal muasal atau sirahnya. Jadi kita melihat kepada konteks sejarahnya, bagaimana praktik ini dilakukan di zaman dahulu, apakah praktik ini sudah dilakukan ataupun belum, atau apakah ada transmisi ataupun transformasi dari praktik masyarakat yang ada di zaman sekarang dengan praktik yang dilakukan di zaman dahulu. Kemudian kita melihat kepada aktor ataupun agen yang mempengaruhi mereka. Jadi di sini kita disuruh untuk menelusuri bagaimana latar belakang dari aktor ataupun agen yang mereka anut ini. Jadi kita melihat biografi ataupun latar belakang terkait dengan aktor yang mereka anut. Kemudian kita melihat kepada resepsi umat manusia, bagaimana ayat Al-Quran itu dipahami oleh umat manusia sehingga menjadi suatu praktik terhadap Al-Quran. Selanjutnya yakni tentang metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini mendasarkan kepada studi kepustakaan atau library research, yang dimana yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan di sini yaitu penelitian yang pengumpulan datanya itu dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Sedangkan metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah Living Quran, yaitu penelitian atau metode yang mencoba untuk menerangkan suatu objek yang berupa pengamalan ayat-ayat Al-Quran yang secara berkesinambungan terus hidup di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Penelitian yang kami lakukan ini pada tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan 1 Februari 2024. Adapun tempat penelitian ini dilakukan melalui media sosial dan berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian kami. Kemudian selanjutnya sumber data penelitian. Ada 2 sumber data yang kami gunakan, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu melalui channel YouTube 3K Taufik SPDI, dan sumber data sekunder dari berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian, yakni tentang ke-7 ayat sakti yang kami teliti.
Selanjutnya teknik pengumpulan data penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian yang kami gunakan yakni metode library research, yang dimana metode ini dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Kemudian yang selanjutnya analisis data penelitian. Analis data penelitian dalam penelitian yang kami lakukan, yakni setelah kami memperoleh data, kemudian kami analisis untuk mengetahui sejarah awal munculnya keyakinan terhadap 7 ayat tersebut, kemudian mencari tokoh yang dijadikan sebagai figur dalam praktek tersebut, kemudian yang terakhir kita mencari tahu bagaimana pemahaman masyarakat yang mengikutinya tentang 7 ayat tersebut serta bagaimana mereka mempraktekkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya yang terakhir tentang teknik validasi data. Dan yang kami gunakan yakni teknik triangulasi, yang dimana teknik angulasi itu menurut Denzim membedakannya menjadi 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Yang pertama, triangulasi dengan sumber. Berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Kemudian yang kedua, triangulasi dengan metode. Pada triangulasi dengan metode ini terdapat 2 strategi. Yang pertama, pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, dan yang kedua tentang pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Kemudian yang ketiga, triangulasi penyidik, yang dimana ia adalah dilakukan dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Kemudian yang terakhir yakni yang keempat yakni triangulasi teori. Triangulasi dalam teori berdasarkan pada anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.